waktunya kita mau ibadah, kakak ajak adik semuanya untuk turun dari kasurnya atau dari sofanya, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri semuanya, oke? Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita jongkok dulu ya. Kak Glenda, Kak Flo, kita jongkok. Setelah kakak ngomong Eko Kids, kita teriak sama-sama, let's go, oke? Eko Kids, let's go! Mari kita memuji Tuhan. Tepuk tangan ya. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah turut memuji, takkan habis untuk ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Dari awal. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah turut memuji, takkan habis untuk ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Yuk adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan sama-sama karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Let us worship Him together. Let's go! Do you? I can do anything. I can do all things. As you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Let us sing. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me.
Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku menyembah, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari adik-adik, kita siapkan kita untuk berdoa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai sekarang. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan agar kami dapat duduk diam dan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Silky di Eco Kids Online Service pada minggu ini. Kakak berharap minggu ini kita bisa sama-sama belajar untuk memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau cerita sedikit ya tentang kisah kakak dulu. Waktu kakak sekitar kelas 4 SD, kakak pengen banget punya sepeda baru. Dan akhirnya kakak minta sama papa kakak untuk dibelikan sepeda baru. Nah, papa kakak nggak langsung beliin loh. Papa kakak bilang gini sama kakak, papa akan beliin kamu sepeda baru asal nilai raport kamu bagus. Nah, ketika kakak gitu, kakak tahu dong, oh kakak harus belajar yang sungguh-sungguh. Akhirnya kalau ada ujian, kalau ada PR, kakak langsung belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu hari pembagian raport nih. Waktu pembagian raport, kakak lihat di buku rapotnya ternyata nilai kakak bagus-bagus semua. Wah, kakak seneng banget ya saat itu. Dan papa kakak juga tahu kalau nilai raport kakak bagus. Nah, suatu sore kakak ingat banget papa kakak tuh udah telepon ke rumah. Terus papa kakak bilang gini, Silky, papa sedang pulang ke rumah dan papa bawa sepeda baru loh buat kamu. Wah, di situ setelah kakak tutup teleponnya, kakak tungguin papa kakak pulang di depan pintu rumah. Dan ketika kakak pulang, kakak langsung lari ke depan pintu dan kakak lihat sepeda baru ini dan kakak senang banget hari itu. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kakak hari ini? Yaitu yang pertama adalah miliki pengharapan sama Tuhan Yesus. Waktu kakak pengen banget punya sepeda, kakak minta sama papa kakak untuk dibelikan sepeda yang baru. Nah, di situ kakak belajar untuk berharap. Nah, adik-adik, yuk kita buka satu ayat firman di 1 Timotius 4 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup,
juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi hari ini adik-adik firman Tuhan bilang, yuk kita punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Sama kayak kakak juga berharap sama bapak kakak, kalian juga, kakak yakin punya harapan-harapan yang orang tua tahu, atau adik, kakak, koko, cici tahu, tapi bahkan ada yang harapan yang cuma kamu yang tahu adik-adik. Mungkin kamu berharap kamu bisa jadi juara kelas. Mungkin kamu juga berharap kamu bisa jago basket atau futsal. Mungkin kamu juga berharap ada orang tua di rumah, atau nenek, kakek, popo, atau kungkung yang lagi sakit untuk disembuhkan. Atau kalian juga berharap kalau kalian juga bisa lebih dihargai. Atau kalian juga berharap supaya kalian juga nggak sering dibanding-bandingkan dengan orang lain oleh orang tua kalian. Atau kalian juga berharap orang tua kalian juga bisa hidup damai, nggak berantem terus di rumah. Dan kakak yakin kalian punya harapan-harapan itu. Nah, harapan-harapan itu adik-adik, yuk mari kita berdoa, minta sama Tuhan. Minta kalau kamu pengen jadi juara kelas, minta hikmat dari Tuhan supaya kamu bisa punya kecerdasan dan kamu bisa jadi juara kelas. Kalau kamu pengen bisa jago basket, minta talenta dari Tuhan juga lewat doa. Kalau kamu juga pengen bisa melihat papa mama hidup rukun, berdoa juga untuk mereka supaya mereka bisa saling menyayangi satu sama lain. Kalau kalian juga mungkin saat ini sering dibanding-bandingkan sama orang lain, bahkan sama kakak atau sama adik kamu sendiri, dan mungkin saat itu kamu juga sedih, berdoa sama Tuhan, minta supaya orang tua juga bisa lebih menghargai kamu. Dan apapun yang kau harapkan, berdoalah sama Tuhan. Dan suatu hari nanti kakak percaya Tuhan Yesus juga akan memberikan jawaban doa itu tepat pada waktunya, dan harapan-harapanmu itu gak akan dibiarkan begitu saja. Ada amin adik-adik? Nah, kenapa sih kita harus punya pengharapan sama Tuhan Yesus? Nah, kakak punya ilustrasi yang baik untuk kalian. Mari kita lihat sama-sama ya ilustrasi ini. Nah, adik-adik kakak punya apa? 2 buah bintang. Nah, kalau adik-adik lihat, bintangnya warnanya apa? Betul, emas. Nah, kalau adik-adik lihat nih dari rumah, ada bedanya nggak adik-adik? Kelihatannya sama ya, tapi kakak mau kasih contoh nih, oke? Yang ini ibaratnya anak Tuhan yang punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Yang ini anak yang nggak punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Apa sih bedanya kak? Nih kita lihat ya. Anak yang nggak punya pengharapan sama Tuhan Yesus, hidupnya akan seperti ini. Semakin lama anak-anak yang nggak punya pengharapan sama Tuhan Yesus akan semakin turun hidupnya. Tapi kamu lihat ya, ini anak yang punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Oke, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Wow, anak yang punya pengharapan sama Tuhan Yesus, hidupnya akan selalu naik. Dan apapun yang kalian harapkan, kalau kalian punya pengharapan sama Tuhan Yesus, percaya deh, suatu hari Tuhan Yesus akan memberikan apa yang kamu mau. Amin. Nah, yang kedua, ketika kalian punya pengharapan sama Tuhan Yesus, kalian juga harus belajar untuk percaya. Apa adik-adik bisa ngomong sama kakak sama-sama? Percaya. Yes, percaya. Kalau kamu punya harapan, kamu pengen jadi juara kelas, kamu udah berdoa, kamu udah belajar, kamu juga harus belajar untuk percaya kalau Tuhan bisa kasih hikmat buat kamu. Kalau kamu juga udah berdoa minta talenta sama Tuhan untuk bisa main basket atau bisa main futsal, kamu juga harus belajar percaya kalau Tuhan bisa kasih talenta itu. Kalau kamu juga berdoa sama Tuhan Yesus, aku pengen papa mama hidup rukun, gak berantem lagi di rumah. Dan kamu juga udah berdoa sama Tuhan, kamu juga harus belajar percaya kalau Tuhan bisa kasih damai sejahtera kepada setiap papa mama di rumah. Dan kalau kamu juga punya harapan, mungkin papa mama ada yang sakit, mungkin juga
kakek nenek ada yang sakit atau ada saudara-saudara kamu yang sakit, kamu juga harus percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin mereka. Amin. Nah, kakak juga punya cerita ilustrasi tentang apa sih arti percaya itu. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, adik-adik, kali ini kakak ditemani oleh Kak Alex, hai. Halo Kak Alex, ganteng ya Kak Alex ya adik-adik ya. Kak Alex, thank you udah mau bantuin. Oke, Kak Alex, boleh tolong pegang gelas yang warna kuning nggak? kuning. Oke. Kak Alex, tangannya gini bisa nggak Kak Alex? Bisa dong. Oke, nanti Kak Alex abah-abahnya putar 2 kali kayak gini ya. 2 kali. Kayak gini ya. 1, Oke. terus 2. Oke. Oke, kita bisa ya. Bisa. Gampang ya? Gampang. Gampang. Oke, tapi tambahin ini ya. Diisi air. Kasih air. Waduh. Waduh. Oke, Kak Alex. Oke. Oke, putar 2 kali ya. Putar 2 kali ya. Oke. Oke. 2. Habis Oke. ini, lalu jangan diikutin ya. Kak Alex begini 3. 3. Masa dong. Kak Alex percaya nggak sama saya? Percaya sih. Tapi kok ragu ya? Kalau basah sih tetap basah sih. Masa ya. Tapi Kak Alex percaya nggak sama saya? Percaya deh. Percaya ya? Ya, Belajar percaya ya? Percaya. Oke, kita sama-sama ya Kak Alex Oke. ya. Itu kan Ya. 1, 2, 3. Berdoa dulu. Oke, kita coba ya. 1, Oke, 1. 2, 3. Oh, kok bisa? Kok bisa? Nggak ada airnya. Alex. Iya. Nggak bisa. Karena Kak Alex belajar percaya. Wah. Basah nggak? Enggak. Nggak basah kan? Iya. Kok bisa sih? Iya, mau coba sekali lagi basah nggak? Kalau ini udah pasti Oh, basah. Oke. Thank you ya Kak Alex Oke, ya thank udah you. bantuin. Siap. Bye-bye. Bye. Nah, dari kisah ilustrasi kakak sama Kak Alex, kita bisa belajar bahwa tadinya Kak Alex pegang gelas, dia ragu-ragu untuk taruh gelas itu ke atas kepalanya, dia takut airnya tumpah, tapi akhirnya airnya nggak tumpah. Nah, adik-adik belajar percaya sama Tuhan Yesus itu juga kayak gitu. Kadang adik-adik berharap sesuatu, aku bisa juara kelas misalnya. Tapi apa mungkin ya Tuhan aku bisa juara kelas? Atau juga mungkin adik-adik ada orang tua yang sakit, terus adik-adik berharap kesembuhan papa mama, tapi juga adik-adik dalam hati apa mungkin ya Tuhan Yesus bisa sembuhin papa mama. Dan hari ini Tuhan Yesus juga mau bilang sama adik-adik, belajar percaya kepada Dia, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, di Alkitab kakak mau ceritain sedikit tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan bertemu dengan 2 orang buta. Dan dua orang buta itu bilang gini sama Tuhan Yesus, kasihanilah aku, hai anak Daud. Nah, habis itu Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah dan kedua orang buta itu datang menghampiri Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang gini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Tuhan dengan begini, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Adik-adik, hari ini kita mau belajar, kalau kalian punya harapan, apapun harapan itu, belajar untuk juga berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan apapun yang kalian pengen. Dan juga ketika kalian sudah berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, kalian juga harus juga bisa percaya sama Tuhan. Sekalipun kalian gak melihat, sekalipun juga kalian mungkin gak ngerti, atau sekalipun kalian mana ya Tuhan jawaban doanya, kalian tetap harus belajar percaya sama Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Seperti kisah ini, Tuhan Yesus saat ini sedang tanya sama kamu, percayakah kamu sama aku? Kalau kamu percaya, Tuhan Yesus bilang ini, jadilah kepadamu sesuai imanmu. Apa yang kamu pengen, apa yang kamu harapkan, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Sebelum kakak berdoa, kita mau naikkan sebuah pujian. Semoga pujian ini juga bisa menguatkan adik-adik di rumah. Kalau juga ada papa mama yang mungkin juga
sedang mendengar ini, mari kita bernyanyi sama-sama, kita naikkan pujian ini sama-sama. Dan kakak yakin sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi yang percaya kepadanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong aku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari adik-adik lipat tanganmu, akan mau berdoa untuk kami. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau telah beri untuk hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat anugerah yang Kau telah beri untuk hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong berikan kesehatan kepada mereka. Tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ajar mereka Tuhan, agar mereka bisa berharap sama Engkau. Ajar mereka Tuhan, agar mereka bisa percaya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, kalau ada 2 orang buta disembuhkan oleh Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini Engkau juga akan memberikan mujizat kepada keluarga mereka. Berkati semua orang tua yang mungkin sedang melihat video ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik, mari angkat tanganmu, kakak mau berdoa berkat untuk kalian. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu, Tuhan Yesus akan memberikan kepintaran kepadamu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Kemanapun engkau pergi, apapun yang kau berbuat pasti berhasil. Terimalah sepenuhnya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Eko Kids Taman Semanan Indah. Dan see you next week. God bless you. Happy Sunday.